bersama Ibu Dewi Rosalia Indah. Nah, kali ini kita akan belajar subtema 2 tentang hewan sahabatku. Nah, di lingkungan kalian ada nggak sih hewan piaraan? Nah, hewan pun bermanfaat bagi manusia. Misalkan sebagai bahan pangan juga, sumber makanan juga untuk manusia, terus membantu pekerjaan manusia. Nah, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, gimana sih cara perkembangbiakan pada hewan? Nah, caranya ada 2 macam. Yang pertama, secara tidak kawin atau aseksual. Terus yang kedua, secara kawin atau seksual. Nah, contoh dari perkembangbiakan secara tidak kawin yang pertama ada membelah diri. Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan bersel satu atau uniseluler atau protozoa. Nah, contohnya seperti amuba, paramecium, dan bakteri. Hewan ini memiliki ukuran yang sangat kecil, maka dari itu hewan ini hanya bisa dilihat dari mikroskop. Nah, perkembangbiakan ini dimulai dengan cara pembelahan inti sel menjadi 2 bagian. Terus yang kedua itu ada tunas. Perkembangbiakan ini terjadi pada hidra. Hidra adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pada tubuh hidra akan tumbuh tonjolan yang lama-kelamaan akan membesar. Nah, tonjolan itu nantinya akan berpisah dari si hidranya ini, dari induknya. Terus yang ketiga ada fragmentasi. Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan bersel banyak atau multiseluler. Contohnya planaria dan cacing pipih dan bintang laut. Pada perkembangan ini, bagian tubuh yang terpotong sengaja maupun tidak sengaja akan membentuk individu baru. Nah, terus yang kedua, perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan ini adalah proses perkembangbiakan dengan adanya pembuahan oleh hewan jantan terhadap betina. Apa aja sih perkembangbiakan secara kawin? Oke, yang pertama, perkembangbiakan hewan secara kawin atau aseksual yaitu ovipar atau bertelur. Pada hewan bertelur, embrio dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Di dalam telur, embrio dilengkapi dengan kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh dengan sempurna, maka telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Nah, ciri-ciri hewan bertelur yang pertama tidak memiliki kalender susu. Terus yang kedua tidak menyusui. Yang ketiga tidak memiliki daun telinga. Terus yang keempat mengerami telurnya. Contoh hewan bertelur seperti ayam, bebek, penyu, ikan, katak, dan lain-lain. Oke, yang kedua adalah perkembangbiakan vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Nah, proses tersebut dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel betina di dalam tubuh induknya. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu yang baru. Nah, ciri-ciri hewan melahirkan yang pertama memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, pada umumnya yaitu menyusui. Terus tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Nah, selanjutnya keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Contoh hewan melahirkan yaitu seperti kucing, gajah, kambing, harimau, singa, tikus, kuda nil, rusa,
Nah, yang ketiga yaitu perkembangbiakan secara ovovivivar. Perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Prosesnya, makhluk hidup menghasilkan telur, kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu, induk akan mengeluarkannya atau melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Nah, ciri-ciri hewan ovovivivar tidak memiliki ciri khusus. Yang membedakannya hanyalah dimulai dari proses pembuahannya menjadi telur hingga menetas terjadi di dalam tubuh induknya, lalu kemudian dikeluarkan atau melahirkan anak. Contoh hewannya adalah ular, ikan hiu, dan beberapa jenis kadal. Nah, itu perkembangbiakan pada hewan. Nah, hewan di rumah kamu berkembang biaknya dengan cara apa? Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.